Jabodetabek. Bagaimana penanganannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Jakarta, Ahmad Rizkyansyah, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramuwardani, dan juga nanti akan bergabung bersama kita pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat malam Bu Ida dan juga Pak Ahmad. Selamat malam. Selamat malam. Baik Pak Ahmad, saat ini di Jakarta titik mana yang paling parah terendam banjir Pak? Baik, terima kasih untuk fokus di lapangan kali ini. Kita fokus di daerah Bekasi memang yang paling banyak, yang paling ini. Ada 19 titik di daerah Bekasi untuk yang sementara kami sedang lakukan evakuasi, Mas. Baik, bisa diceritakan Pak titik-titik ini di mana saja dan kira-kira kemana warga dibawa untuk evakuasinya? Tentunya ada 19 titik ini berada di sekitaran Villa Nusa Indah, kemudian ada di Bumi Mutiara, Villa Jatirasa, dan beberapa di Villa Mutiara Cikarang 2, kemudian Dharma Wangsa. Paling parah berada di Pondok Gede Permai, memang sekarang lagi evakuasi juga. Untuk korban dievakuasi ke tempat yang lebih aman tentunya, ada beberapa di masjid dan ada beberapa di tempat BPBD Bekasi, Pak. Baik, saya ke Bu Ida. Bu Ida, sebenarnya prediksi cuaca untuk wilayah kawasan Jabodetabek atau mungkin lebih luas lagi, Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat. Seperti apa selama beberapa hari ke depan, Bu Ida? Ya, baik. Terima kasih Mas Wilson untuk potensi hujan dengan intensitas lebat bahkan sangat lebat, terutama di wilayah Jabodetabek termasuk juga Jawa bagian Barat itu masih akan diprediksi terjadi sampai dengan 3 hari ke depan. Itu dengan intensitas sangat lebat. Kemudian setelah tanggal 6, artinya tanggal 7, 8, 9, 10, diprediksi intensitasnya akan lebih menurun dibandingkan beberapa hari ke depan ini. Dan juga dibandingkan hari ini. Tapi kita perlu juga tetap melihat update informasinya ya Mas Wilson. Jadi seperti itu. Nah, untuk wilayah lainnya di Indonesia yang perlu diwaspadai sampai dengan 2 hingga 3 hari ke depan, yaitu di wilayah Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa, kemudian juga hampir seluruh wilayah Kalimantan dan juga di Papua bagian tengah sampai dengan selatan. Khusus untuk wilayah Jabodetabek memang kita perlu concern yang lagi karena memang kondisi kerentanan wilayahnya atau kondisi lingkungannya yang dibandingkan wilayah lainnya juga sudah cukup rentan akan potensi bencana hidrometeorologi khususnya banjir. Maka memang perlu kita fokuskan untuk penanganan bencananya akibat cuaca ekstrim. Begitu Mas Wilson. Baik Pak Rizky, tadi ternyata masih akan terdampak cuaca ekstrim selama 2-3 hari ke depan untuk wilayah Banten, Jakarta, dan juga Jawa Barat. Lantas kira-kira apa yang akan dilakukan tim SAR supaya masyarakat mungkin bisa dievakuasi lebih awal atau mungkin ada imbauan kah untuk mengungsi di saat ini Pak Rizky? Baik, sebetulnya dari beberapa informasi terkait dengan ketinggian di Bendung Katulampa juga sudah ada. Beberapa warga juga sudah diinformasikan terkait hal tersebut yang memang bencana banjir ini sudah pernah terjadi. Jadi beberapa warga memang sebaiknya bisa mengevakuasi mandiri. Dari beberapa warga yang ada memang pada saat kami lakukan evakuasi, beberapa masih bertahan di lokasi. Sehingga setelah kami coba bujuk, baru mereka mau untuk dievakuasi. Begitu Mas. Tapi ada kendala kah Pak dalam proses evakuasi yang sudah dilakukan dari pagi hingga saat ini? Untuk kendala, terutama kami di perahu karet kami bersama teman-teman dari Potensi, dari BPBD, Tagana, TNI, Polri, itu karena ketinggian airnya memang cukup tinggi hingga sampai ke genteng, sehingga ada beberapa yang karena menyenggol jadi sobek, dan itu jadi kendala buat kami di lapangan sebetulnya. Juga di sisi lain juga ada arus, beberapa tempat arusnya juga masih kencang dan
Ini juga barusan masih terjadi hujan, jadi ini merupakan juga sebuah kendala buat kami dalam melakukan evakuasi. Baik, saya ke Bu Ida lagi. Bu Ida, adakah upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk mengurangi intensitas hujan yang tinggi, Bu, sehingga banjir-banjir yang terjadi khususnya di wilayah kawasan Jabodetabek ini bisa surut, Bu Ida? Ya, tentu saja kalau dari BMKG yang saat ini sedang kami lakukan adalah operasi modifikasi cuaca yang tujuannya adalah untuk mengurangi intensitas hujan yang turun di wilayah Jakarta. Kemudian yang kami lakukan juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah terkait, pemangku kepentingan seperti BPBD dan juga pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk memberikan informasi peringatan dini ketika ada potensi peningkatan atau signifikansi cuaca. Kemudian masyarakat juga kami harap juga tetap waspada karena sampai dengan 3 hari ke depan juga masih akan ada potensi hujan, terutama tadi wilayahnya Tangerang, kemudian Bogor dan juga Bekasi itu masih cukup tinggi intensitas hujannya. Kemudian juga masyarakat juga perlu mengetahui potensi bencana di wilayah sekitarnya, di wilayah yang ditempati, kemudian tetap menjaga kebersihan karena bagaimanapun kebersihan ini juga memberikan peran terhadap sanitasi, kondisi sanitasi lingkungan dan lain sebagainya. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tetap mengupdate informasi peringatan dini dan perakiraan cuaca dari BMKG. Demikian Mas Wilson. Baik, Bu Ida, tapi kira-kira bisakah diprediksi ketika hujan deras kemudian banjir akan terjadi selang berapa jam setelah hujan deras terjadi? Bisakah hal-hal seperti itu diprediksi, Bu Ida? Karena kalau misalnya kita melihat bahwa kemarin malam memang hujan deras terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta dan juga Bekasi, dan dampaknya baru dirasakan warga pagi tadi, di mana pagi banjir akhirnya dengan cepat seperti itu meningkat ketinggiannya. Apakah bisa diprediksi seperti itu supaya warga juga mungkin bisa mengantisipasi lebih awal ketika hujan deras turun, Bu Ida? Ya baik, tentu saja bisa Mas Wilson. Jadi kita bisa melihat dari ketinggian air di apa namanya di sungai-sungai. Kemudian juga kita bisa lihat tinggi muka air juga yang oleh teman-teman provinsi, teman-teman SDA dan juga BPBD juga selalu diamati di pintu-pintu air. Kemudian intensitas hujannya juga dilihat. Kemudian dengan perhitungan-perhitungan empiris maka dapat dilihat perambatan atau aliran airnya sampai dengan di wilayah Jakarta. Sebetulnya ini sudah ada ilmunya atau teknologinya, tinggal bagaimana kita bisa berkoordinasi dan bagaimana masyarakat awareness dari masyarakat itu dapat selalu terbangun akan informasi atau akan peringatan ini yang disampaikan oleh baik itu BMKG maupun pemangku kepentingan lainnya seperti misalnya dari BPBD, kemudian dari BNPB, dari Dinas PU dan lain sebagainya. Gitu Mas Wilson. Baik, saya ke Pak Rizky. Pak Rizky, jika ternyata tadi masih ada kendala yang dialami oleh tim SAR gabungan, seperti ada kurangnya perahu karet, seperti itu, apakah sudah ada upaya untuk meminta bantuan Pak dari wilayah tetangga mungkin supaya bisa membantu mempercepat proses evakuasi yang dilakukan oleh tim kita di lapangan? Baik Mas, sudah ada Mas, kami beberapa dari potensi SAR yang ada sudah mulai bergerak menuju ke sini, ke wilayah Bekasi dengan membawa perahu karet di beberapa tempat. Kami juga sudah coba untuk arahkan kemana-mana terkait dengan beberapa korban yang minta evakuasi Mas. Baik, kalau untuk pemetaannya sendiri Pak, seperti apa pembagian tim untuk mengevakuasi warga? Apalagi ini kan tidak hanya wilayah Jakarta saja, tetapi ada di Bekasi yang juga cukup parah dan juga ada korban juga di wilayah Tangerang. Seperti apa pembagian tim di lapangan Pak Rizky? Untuk tim di lapangan kami bagi tentunya dalam hal ini terkait dengan evakuasi kami mengutamakan dari sisi kelompok rentan. Seperti anak-anak, orang tua, seperti ibu hamil. Untuk pembagiannya dari sisi beberapa tempat kami cari yang memang ketinggian airnya cukup sangat tinggi sekali dan itu kami jadikan prioritas utama terkait dengan evakuasi.
Baik, baik. Lalu bagaimana pihak dari tim SAR sendiri? Apakah jika saat ini sudah malam, apakah kemudian proses evakuasi dihentikan sementara atau masih akan terus dilanjutkan, Pak Rizky? Kami sedang melakukan debriefing. Mungkin kemungkinan besar kami tetap akan coba lanjutkan, tentunya dengan kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti PLN dan beberapa stakeholder lainnya terkait untuk, karena kan memang ini air, jadi yang terkait dengan listrik tentunya harus mati karena sangat berbahaya sekali untuk di lapangan, karena tinggi air memang kabel-kabel listrik yang ada itu sangat dekat sekali dengan perahu karet. Baik, saya ke Bu Ida. Bu Ida, apakah sudah disampaikan rekomendasi dari BMKG mengenai apa yang harus dilakukan pemerintah daerah, apalagi mengenai buka tutup dari pintu air ini, Mbak, di mana ini tidak hanya koordinasi di satu wilayah saja, tetapi juga beberapa wilayah supaya kemudian air ini lebih cepat surut, Bu Ida? Iya, baik Mas Wilson. Sejak semalam kami juga sudah senantiasa berkoordinasi tidak hanya di pusat saja atau di Jakarta saja, tapi BMKG di wilayah lainnya seperti misalnya di Tangerang, kemudian maksud saya di Banten, kemudian di Jawa Barat dan daerah-daerah terdampak lainnya juga sudah berkoordinasi, saling berkoordinasi dengan BPBD terutamanya untuk antisipasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi akibat peningkatan cuaca ekstrim. Dan tadi pagi kami juga sudah berkoordinasi kembali dan juga sudah dilakukan rilis potensi cuaca sampai dengan seminggu ke depan. Jadi harapannya dengan rilis yang kami terbitkan, maka bisa menjadi acuan untuk stakeholder seperti BPBD, kemudian dinas-dinas terkait untuk bisa mengambil langkah antisipatif untuk melakukan mitigasi bencana banjir akibat cuaca ekstrim tersebut. Begitu Mas Wilson. Baik Bu Ida dan Pak Rizky, kita masih akan membahas mengenai permasalahan banjir di Jakarta yang memang sampai malam ini masih merendam sejumlah wilayah di ibu kota. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk bersama saya Iqbal Suitami Harja. 90% bahan baku untuk obat-obatan di Indonesia ini masih impor. Kendaraan listrik ini sudah jadi sebuah keniscayaan yang mau nggak mau memang harus jadi perhatian kita. Kita perlu mencari hal-hal seperti itu, membangun nilai industri mulai tadi dari hulu sampai hilirnya. Saksikan Investor Daily Talk setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Berita Satu, bersatu menginspirasi. Saham-saham yang nikel dan timah itu mengalami penguatannya serentak. Sebenarnya nilai tukar rupiah ditutup di 16.100, masih berada di zona merah. Ternyata inflasi Amerika itu semakin meningkat, ya kita udah tahu jelek untuk beberapa sektor. Saksikan program Investor Market Closing Senin sampai Jumat jam 3:30 sore. Hanya di Berita Satu, bersatu menginspirasi. Bersama saya Iqbal Suitami Harja, inilah Corporate Insight selengkapnya. We do everything above board and we do it well. Memahami seluk-beluk suatu perusahaan untuk mengambil inspirasi sebelum berinvestasi. Jadi kalau kita hitung-hitung nilai daripada sektor karbon itu bisa mencapai 8.000 triliun. Melihat peluang dari sisi korporasi dan sepak terjangnya di dalam dunia bisnis. Jangan lewatkan Corporate Insight jam 9:30 siang hanya di Berita Satu, bersatu menginspirasi. Halo, selamat datang di Investor Market Today bersama saya Emilia Huangrio. Bagaimana penutupan sesi 1 perdana? Indonesia 5,1 di tahun 2025. Untuk keperluan ekspor akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemungkinan bisa saja menaikkan kalau harga minyak ke depan masih kecenderungan naik. Saksikan Investor Market Today setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Berita Satu, bersatu menginspirasi.
Terima kasih masih bersama kami, Mirsa. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Jakarta Ahmad Rizkyansyah dan juga Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Ida Pramowardhani. Selamat malam Mas Pak Rizky dan juga Bu Ida. Saya ke Pak Rizky. Pak Rizky, kalau misalnya untuk mengevakuasi warga, banyak juga warga yang memilih untuk bertahan di rumah. Lantas apa yang dilakukan tim SAR gabungan? Apakah logistik juga kemudian menjadi bantuan yang harus didistribusikan kepada para warga dan seperti apa pendataannya Pak Rizky? Baik Mas, untuk pendataan terkait dengan logistik itu ada di BPBD, kemudian terkait dengan warga yang memang tidak mau dievakuasi itu menjadi catatan kami, karena kami tetap akan membujuk untuk warga ini bisa untuk kami evakuasi. Karena memang tidak safety untuk terus berada di situ, karena ketinggian air kita tidak tahu apakah akan naik ataupun akan surut gitu Mas. Baik, hingga saat ini sudah adakah laporan ke pihak SAR bahwa ada mungkin keluarga yang mencari anggota keluarga lainnya atau daftar korban hilang, Pak Rizky? Untuk terkait korban hilang sementara masih belum Mas. Untuk laporan yang masuk masih terkait dengan permintaan untuk evakuasi di beberapa tempat. Baik, saya ke Bu Ida. Ibu Ida, kalau misalnya melihat prediksi cuaca 2-3 hari ke depan masih turun hujan lebat, tapi apakah bisa juga harapan warga supaya ketika meskipun hujan lebat ini tapi banjir bisa surut, Bu? Tidak lagi meninggi. Kira-kira bisakah itu terjadi ketika hujan lebat terjadi selama 2-3 hari ke depan? Ya, tentu saja bisa Mas Wilson ketika memang sanitasinya atau lingkungannya sudah menjadi lebih baik dibandingkan pada saat banjir. Tapi memang kondisi tersebut memang akan lebih susah karena kalau kita lihat daerah-daerah yang saat ini sudah dilanda banjir, tentu saja kondisi lingkungannya sudah tidak baik lagi. Kemudian juga kondisi tanahnya juga sudah jenuh, sudah tidak bisa menampung air lagi di dalam tanahnya, sehingga meskipun bisa kondisi tersebut tentu saja akan susah. Jadi yang perlu dilakukan adalah memang dilakukan penataan jauh sebelum kejadian bencana banjir itu terjadi. Karena bagaimanapun ketika hujan itu turun kemudian kondisi tanahnya sudah jenuh, maka aliran airnya sudah tidak bisa terserap lagi, sudah tidak bisa mengalir ke tempat lain lagi, sudah tidak bisa terserap dan akhirnya terjadilah genangan atau banjir. Gitu. Artinya kalau untuk banjir ini Bu Ida sudah tidak ada solusinya sebenarnya untuk kedepannya. Karena kalau misalnya kita tahu juga bahwa ini banjir siklus seperti itu. Setiap mungkin 5 tahun seperti 2020 terjadi juga di wilayah yang sama. Dan juga 2015 dan 2014 juga terjadi di wilayah yang sama. Artinya ini tidak ada solusinya dong Bu Ida? Sebetulnya kalau kita bicara banjir, kita tidak hanya bicara curah hujan ya Mas ya, yang tadi mungkin dikatakan siklus tahunan seperti itu. Tapi kita juga ketika kita bicara banjir maka ada faktor lain seperti misalnya kondisi lingkungan, kerentanan lingkungan, kemudian apakah kemiringannya seperti apa, kemudian banyak hal sebetulnya yang menjadi yang terlibat atau yang mempengaruhi banjir tidaknya suatu lingkungan. Jadi memang kalau misalnya wilayah masyarakat tahu wilayahnya merupakan wilayah yang rentan terhadap potensi banjir, maka memang perlu ada perbaikan lagi ke depannya. Bagaimana untuk sanitasinya, kemudian aliran pembuangan airnya dan lain sebagainya. Dan juga perlu juga bagi pemerintah setempat juga untuk menata kembali bagaimana supaya aliran air ini yang harusnya menggenang, yang biasanya menggenang, tapi mungkin mengalir ke tempat lain ataupun adanya sumur resapan dan lain sebagainya. Begitu Mas Rizky. Baik Bu Ida dan juga Pak Rizky, kita tahan sebentar dialog kita karena kita akan menuju langsung ke Istana Negara di mana Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati akan menyampaikan pendapatnya mengenai